keamanan guna peningkatan investasi dan good governance di Provinsi Riau. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudaraku yang kami hormati, mudah-mudahan insya Allah akan sama-sama bergabung, yaitu Bapak Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Imam Effendi, SH, SIK, MSI, yang kami hormati Ketua Umum Kadin Riau, Bapak Subianto SS, Esos MM, yang juga bersama-sama kami, CEO dan founder IGOT, Bapak Fuad Ishak, Ibu Asisten Administrasi Pembangunan, Setda Provinsi Riau, dan para pengurus Kadin seprovinsi Riau dan luar Riau, para pelaku usaha, para asosiasi perwakilan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti webinar kebangkitan ekonomi kerakyatan melalui digitalisasi keamanan guna peningkatan investasi dan good government di Provinsi Riau. Selawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin yang kami muliakan, sebagai dasar pijakan kita di dalam menyusun kebijakan maupun program pembangunan di Provinsi Riau, terutama mengacu kepada visi program Provinsi Riau 2012-2024, sebagaimana yang diterakan bahwa visi dimaksud yaitu untuk mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia, atau apa yang dikenal dengan Riau Bersatu. Dari visi tersebut dijabarkan beberapa hal yang disebut dengan misinya, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Kemudian mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. Dan yang keempat, mewujudkan budaya Melayu Riau sebagai payung negeri dan mengembalikan pariwisata yang berdaya saing. Dan kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Pada misi kelima dimaksud bahwa teknologi informasi juga menjadi misi yang juga penting dalam menjalankan pemerintahan guna menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau. Hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas, mudah, cepat, akurat, dan terukur. Hal ini tidak dapat ditawar lagi. Karena itu dalam implementasi misi kelima RPJMD 2019-2024 tadi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis IT menjadi dasar untuk mengembangkan sistem atau aplikasi dalam menciptakan ekonomi yang berbasis teknologi. Kemudian yang juga menjadi dasar hukum dalam penerapan Electronic Government di Provinsi Riau adalah Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Dalam hal ini isinya bagaimana pengembangan Electronic Government adalah merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan Electronic Government, dilakukan penataan sistem, manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup hal yaitu pertama, pengolahan data
pengelolaan informasi, sistem, dan manajemen dalam proses kerja secara elektronik. Kedua, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Dan selaras dengan itu, sebagaimana Infres dimaksud, maka peran strategis teknologi informasi bagi pemerintah Provinsi Riau kemudian akan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien di seluruh wilayah Provinsi Riau. Kemudian adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Teknologi informasi dan teknologi hal dimaksud juga dengan komunikasi itu diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, baik yang terkait dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait dengan pelayanan dasar. Saat ini pemerintah juga telah menyiapkan platform kebijakan sistem pemerintah berbasis elektronik atau apa yang dikenal dengan SPBE untuk pembangunan SPBE pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPBE ini merupakan penyelenggaraan pemerintah di mana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan. Dengan penerapan ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Begitu pula efisiensi dan ketetapan dan keterpaduan antara sesama pengguna SPBE. Bapak-bapak dan kita semua yang hadir yang kami hormati, dalam proses transformasi digital Provinsi Riau, kita melihat ada beberapa potensi yang bisa kita manfaatkan. Pertama, adanya dan kita bisa memberikan jaminan terhadap sistem pengamanan informasi. Kedua, memotivasi para investor masuk ke dunia usaha dan dunia industri di Provinsi Riau. Dan juga menumbuhkan minat masyarakat untuk mengembangkan industri atau usaha menengah, kecil, dan mikro guna meningkatkan pendapatan per kapita. Keempat, meningkatkan motivasi bagi masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan kelima, memacu percepatan penyelenggaraan digitalisasi dalam menuju Riau yang digital. Selain hal dimaksud, kita juga masih memiliki tantangan dalam proses transformasi digital di Provinsi Riau. Antara lain, tantangan dimaksud yaitu keterbatasan terhadap layanan internet, akses internet yang beragam dan menjadi tantangan tersendiri, akses internet hingga kenyamanan orang yang tinggal di wilayah yang jauh dari kota. Hal ini membuat mereka sulit dalam menggunakan teknologi digital. Yang kedua, masih terdapat wilayah blank spot broadband 4G di Provinsi Riau, yaitu lebih kurang ada 283 desa dan kelurahan yang masih belum mengenakan itu. Kemudian yang berikutnya, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam hal transformasi digital ini antara lain khususnya di aspek pelayanan dan usaha investasi, antara lain terbangunnya sistem layanan perizinan dan investasi berbasis teknologi informasi seperti Riau Investment Canal atau RIC, kemudian terbangunnya sistem informasi manajemen pelayanan atau dengan sebutan SIMPL, dan penggunaan sertifikat elektronik pada transaksi digital perizinan. Ini adalah beberapa hal, dan sebagaimana kita lihat dalam tampilan aplikasi RIC, ya seperti ini adalah beranda aplikasi SIMPL. Berikut. Ya, ini seperti ini. Pada acara lalu, yaitu tentang kick-off meeting pembentukan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD di Provinsi Riau yang dilangsungkan pada 23 Februari lalu, Pemprov Riau dan seluruh Pemkab dan Kemko di Riau sepakat untuk pembentukan TP2DD
di daerah ini untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP) sebagai solusi dalam rangka meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan indikator capaian elektronifikasi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Indonesia, Pak Decimus, Riau berada pada tahap kedua dengan indeks 2,35 pada skala 1 sampai 5. Kemudian dalam kesempatan ini kita juga menyampaikan bahwa dalam rangka mengatasi masih adanya wilayah terkategori blank spot broadband 4G, maka telah dilakukan upaya perluasan wilayah cakupan jaringan telekomunikasi, khususnya wilayah 3G, terdepan, terluar, tertinggal, dan desa yang berada di wilayah perbatasan provinsi dan negara dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo melalui Telkom dan Telkomsel agar porsi pembangunan infrastruktur telekomunikasi lebih dapat dimaksimalkan guna mengatasi berbagai keterkendala masyarakat terkait dengan teknologi digital dan percepatan pembangunan, baik itu smart village, smart city, dan smart province. Demikian, dan hadirin sekalian, ini ada data beberapa indikator makro di Provinsi Riau dari tahun 2014 hingga 2020, dan terlihat pada grafik pertumbuhan ekonomi nampak bahwa ada kecenderungan dari tahun 2014 adalah terkontraksi, naik dan turun. Namun pada tahun 2020 ini anjlok hingga minus 1,12% dalam masa pandemi COVID-19. Dan selanjutnya tingkat kemiskinan juga terus menurun dari 7,92% di tahun 2014 menjadi 6,82% di tahun 2020. Dan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekisar 6,32%. Dan indeks pembangunan manusia (IPM) di angka 72,70 poin, dan Gini rasio di angka 0,320 poin. Dan pada selanjutnya kondisi ekonomi Riau pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 dan triwulan ketiga 2020, perekonomian Riau terkontraksi sebesar 1,47%. Pertumbuhan ekonomi triwulan keempat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan ketiga. Kemudian sektor terbesar pembentukan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto Riau, utamanya untuk industri pengolahan mengalami kenaikan 28,30%. Kemudian untuk pertanian, kehutanan, perikanan naik 26,36%, dan pertambangan penggalian menurun menjadi 17,30%. Pada sisi lain, untuk usaha-usaha sektor transportasi, pergudangan mengalami kontraksi usaha, mengalami kontraksi paling tinggi sebesar 24,66%. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 0,36%. Kemudian adanya kebijakan pergeseran anggaran yang difokuskan pada penanganan COVID-19 ini berdampak pada pengurangan berbagai kegiatan, utamanya seperti kegiatan-kegiatan rapat di instansi yang menyebabkan penurunan pengeluaran konsumsi pemerintah. Berikut ini kita lihat tabel rekapitulasi alokasi anggaran pemulihan ekonomi tahun anggaran 2021 dengan angka sebesar 334 miliar 973.968,895. Ini jumlah yang menjadi pengurangan, ya, sehingga akan ada kontraksi dari berbagai hal yang kami sebutkan di atas. Kemudian hal-hal dimaksud juga akan menjadi persoalan, terutama bagi upaya kita melihat dari aspek-aspek tingginya untuk peningkatan belanja bagi pemerintah. Hadirin rahmati, demikian beberapa hal yang dapat kami paparkan. Semoga ini mempunyai manfaat bagi kita semua. Terima kasih.
Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Dr. Andas Haji Masrul Kismi, MSI, selaku PJ Sekda Provinsi Riau. Tadi sudah dijelaskan bagaimana solusi dan juga apa saja program-program dari Provinsi Riau yang memang fokus dan juga komitmen dalam membangun transformasi digital dan juga infrastruktur digital. Tadi sudah dijabarkan bagaimana memperluas jaringan telekomunikasi di daerah 3T dengan berkoordinasi dengan Bakti Kominfo dan juga Telkom dan juga Telkomsel, karena ini adalah, kalau kita bisa lihat teman-teman semua peserta hadirin, di masa pandemi ini kita akan berubah habit atau perilaku kita yang tadinya kita fisik menjadi non fisik. Nah, ini sudah sangat tepat dengan program-program yang dilakukan oleh Provinsi Riau terkait infrastruktur digital, bagaimana tadi memperluas jaringan internet, jaringan telekomunikasi. Selain itu juga nanti kita akan berbicara terkait masalah bagaimana nih peluang investasi dari pandangan Ketua Umum Kadin Riau, yaitu Bapak Supianto. Untuk waktu dan tempat, Bapak Supianto SOS MM selaku Ketua Umum Kadin Riau, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Riau, yang hari ini diwakili oleh Bapak PJ Sekda Provinsi Riau, Bapak Dr. Andas Haji Masrul Kasmi, MSI. Selamat pagi, Pak Sekda. Yang saya hormati Ibu Asisten 2 membidangi ekonomi, Ibu Eva Revita, SE, MSI. Selamat pagi, Ibu. Sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Kapolda, ya, yang insya Allah nanti hadir di tengah-tengah kita, Bapak Irjen Polisi Agung Setia Effendi, SH, SIK, MSI. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan untuk kita semua insya Allah. Yang saya hormati Bapak Fauzi Ishak, selaku CEO Founder Eggers. Beliau salah satu tim kita yang ada di Jakarta, bagaimana peranan IT ini bisa menumbuh kembangkan ekonomi, khususnya di Provinsi Riau. Baiklah, saya Ketua Umum Kadin baru dilantik 1 tahun yang lalu pada tanggal 2 Desember 2019, Pak Sekda. Kemarin waktu itu Bu Asisten juga hadir ya Bu ya, memberikan pemaparan tentang peluang investasi di Riau. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kadin Riau bersama pemerintah, bersama Pak Kapolda, bersama Pak Fauzi Ishak, kita bagaimana menemukan langkah-langkah yang positif sehingga kebangkitan ekonomi di Riau ini bisa kita hadapi, kita temukan. Sehingga masyarakat yang jumlahnya hampir 6 juta ya Pak Sekda ya. Nah ini bisa berubah, dan kita hari ini juga bersaing ya, bukan bersaing, kita dengan rekan-rekan saya, Ketua Kadin Provinsi, dan Pak Ketum, Bapak Edi Ganipo hari ini, mudah-mudahan menyaksikan agenda hari ini. Dan ini salah satu Pak Ketum kegiatan kami di Kadin Riau bersama Pak Sekda, Pemprov Riau, terus bersinergi bagaimana ekonomi di Riau ini menjadi baik, karena Riau menjadi salah satu pintu gerbang ya, di pantai timur Sumatera. Nah, adapun Kamar Dagang ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 ya, tentang Kamar Dagang Industri, dan berdasarkan keputusan Presiden ya, anggaran dasar rumah tangga Kadin, dan kita juga di SK-kan naskah ya, naskah pelantikan kita langsung oleh Ketua Dewan Penasihat Kadin Riau, yaitu Bapak Gubernur selaku Ketua Dewan Penasihat, juga Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati, dan seluruh unsur muspida yang ada. Nah, selanjutnya rencana Kadin untuk ekonomi kerakyatan melalui digitalisasi ini, kita ingin mengadakan pembinaan pelaku usaha setiap
sampai desa, kelurahan. Karena desa kita ini ada 1.500 ya, Pak Sekda. Kelurahan hampir 200-an, jadi hampir 1.800-an jumlah desa kita. Dan ada lebih kurang 33.000 RT. Nah, mudah-mudahan dengan momen ini akan tersiarlah informasi ini, semangat ini bagi seluruh pelaku usaha, baik di desa, kelurahan, sampai di tingkat RT. Dengan menggunakan hari ini, menggunakan digitalisasi. Nah, bagaimana kalau dulu Pak Sekda listrik masuk desa, tapi bagaimana hari ini kita digitalisasi teknologi itu masuk setiap desa, itu insya Allah. Nah, berikutnya kita selaku peranan Kadin ini berdasarkan undang-undang, amanat undang-undang, kita diberi tugas untuk menginformasikan pentingnya digitalisasi dalam peningkatan produktivitas kepada pelaku usaha. Nah, untuk itu hari ini Kadin bersama pemerintah terus menyampaikan skenario bisnis yang ada terhadap pelaku usaha. Nah, berikutnya Kadin Riau terus mengadakan forum grup diskusi ya dengan stakeholder untuk mengevaluasi dan hubungan mitra bisnis. Kemarin Pak Sekda, saya sama Pak Kepala Bapeda juga mengadakan forum diskusi tentang dana hibah yang dibantu oleh Amerika Serikat. Kami diskusi tentang infrastruktur. Dan di sini dana hibah ini juga nanti menyangkut tentang pertumbuhan ekonomi kecil. Nah, nanti kita akan kupas bahas dalam forum diskusi tersebut bagaimana menemukan langkah prioritas sehingga pertumbuhan ekonomi di Riau ini bisa terus bangkit. Nah, berikutnya Kadin dalam penerapan good corporate government, yaitu terus kami melakukan audiensi dan komunikasi tentang regulasi yang sedang disosialisasikan oleh pemerintah. Karena perubahan-perubahan regulasi ini terus, jadi kami tetap melakukan komunikasi. Hari ini saya sudah masuk Sekda sama Bu Asisten. Kami terus berkomunikasi bagaimana regulasi ini kita informasikan kepada seluruh pelaku usaha. Kemudian membangun kerjasama dalam bidang tertentu. Dan kemarin kita dengan perguruan tinggi Pak Sekda, juga UNRI, Lancang Kuning, kita terus membangun sebuah komunikasi kerjasama dengan dunia akademisi dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam penerapan regulasi. Dan Kadin hari ini punya tanggung jawab kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kadin bertanggung jawab menyampaikan, mensosialisasikan informasi-informasi kebijakan-kebijakan pemerintah kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Provinsi Riau. Kemudian Kadin mengusulkan kepada pemerintah dalam kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan. Sehingga aspirasi yang ada di tengah masyarakat pelaku usaha hari ini bisa sampai kepada pemerintah. Berikutnya terus serta dalam perencanaan pembangunan ekonomi kerakyatan dalam pembinaan UMKM. Nah, kita juga di Tol Area, kita ada juga itu kegiatan kios yang disediakan oleh HK, dan kita terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha insya Allah. Dan kemarin juga kita kerjasama Pak Sekda dengan Bank Riau. Dan ini Bank Riau ini hari ini terus kita komunikasi bagaimana bank daerah kita terus dia bergerak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Riau. Adapun strategi Kadin ya, dalam peluang investasi di Provinsi Riau, pertama kami memetakan potensi di setiap kabupaten kota. Ada 12 kabupaten kota, nah ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Di Dumai ada kawasan industri, pelabuhan, ada di Buton, ada di Pekanbaru, ada di Inhil, di daratnya ada sektor perkebunan. Ya. Nah ini potensi-potensi yang sangat baik ketika seluruh pelaku usaha investasi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menginvestasikan di Provinsi Riau. Kemudian kami Kadin juga mengajak para investor tadi, baik dalam negeri maupun di luar negeri, untuk hadir di Provinsi Riau, insya Allah. Dan ini Bu Asisten kan pernah jadi DPMST, punya target ya Bu ya. Kita Riau, kalau informasi kemarin target investasi kita dia hampir 40 triliun Bu. 40 triliun terlebih. Nah insya Allah ini bisa tercapai, walaupun kondisi ini Pak Sekda seperti ini, kita memberi semangat sama seluruh pelaku usaha. Maka itu kita hadirkan Pak Kapolda hari ini. Artinya ketika keamanan itu sudah hadir, kemudian pemerintah juga hadir, otomatis ini pelaku usaha insya Allah akan meluangkan investasinya ke Provinsi Riau.
berikutnya menginformasikan kepada para investor ya, dalam negeri dan luar negeri. Dan melakukan kami kunjungan Pak, komunikasi kepada kawan-kawan kita di provinsi lain, ketua umum Kadin di provinsi lain, kami bersinergi, mana potensi-potensi yang ada, kami saling berbagi. Nah berikutnya juga melakukan beberapa promosi, karena setiap Kadin ini Pak Sekda, kita setiap negara itu ada ketua komite Kadinnya. Jadi kita bisa ada di Arab Saudi, ada di Eropa, ada di Malaysia, kemarin di Brunei kawan-kawan kita sering bersinergi membagi informasi. Apa ada peluang-peluang yang ada di Riau, kita bisa kirim. Kemarin ini dalam waktu dekat ke Thailand, kita mau ekspor lidi juga Pak Sekda ke Thailand. Nah cuman ini karena alur distribusinya masih belum maksimal, kita masih kirim melalui Medan. Tapi untuk Pak Sekda ketahui informasi terakhir bahwa CPO kita nih Pak, karena kita di CPO hampir 17.000 juta, dan itu ada kemungkinan di Dumai itu Pak Sekda itu menjadi sentral ekspor CPO nantinya. Nah, dan ini kita harus sambut baik bahwa Riau, bayangkan seluruh Indonesia CPO-nya itu untuk berangkat ekspornya itu dari Dumai. Nah, jadi ini kesempatan emas buat kita, ya, sehingga peluang-peluang yang bisa kita ambil, khususnya pelaku usaha yang ada di Riau, ini harus kita persiapkan dari awal. Nah, berikutnya melakukan kerjasama di perguruan tinggi. Nah, jadi pada kesempatan ini saya semalam mengikuti acara seminar workshop oleh UNRI. Nah, ini Universitas Riau juga mendukung, mensupport, dan saya harapkan seluruh pelaku usaha baik di mahasiswa ini juga kita latih Pak Sekda untuk menjadi seorang entrepreneur nantinya. Nah, jadi ketika kita sudah hadir di sana, kita mau kerjasama. Nah, ini perputaran ekonomi luar biasa. Bayangkan Pak Sekda, satu mahasiswa itu dia punya omset 10 juta saja satu bulan. Mahasiswa UNRI itu ada 60.000. Nah, itu sudah berapa perputaran uangnya nantinya. Nah, ini harus kita gerakkan. Nah, Kadin insya Allah kita siap bersama perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau. Mungkin hanya itu Pak Sekda, Pak Asisten yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita, menjadi momentum yang tepat dalam kebangkitan ekonomi. Dan setelah ini kita akan mengikuti langkah-langkah berikutnya, dan kita bekerja sama dengan lembaga stakeholder yang ada di Provinsi Riau, baik dengan BPS, dengan BPOM, dengan MUI, Kemenak, dan seterusnya, sehingga kita bersinergi dalam meningkatkan perekonomian di Provinsi Riau dalam musibah yang hari ini. Tapi kita tetap semangat Pak Sekda, semangat terus dengan tagline Kadin kita, tabah, jujur, dan setia. Mungkin itu Pak Sekda, Bu Asisten yang saya sampaikan. Mudah-mudahan seluruh peserta yang hadir hari ini bisa menggunakan momen ini yang lebih tepat. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supianto selaku Ketua Umum Kadin Provinsi Riau yang tadi sudah menjelaskan bagaimana potensi-potensi investasi dan juga potensi-potensi pemberdayaan bisnis di Kota Riau untuk digitalisasi keamanan. Selanjutnya kita akan beralih ke Mas Fauzi Haq, yaitu selaku CEO dan founder eGuards Indonesia. Halo Mas. Halo. Halo. Halo, ya. Mohon Mas untuk paparannya, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya setting dulu. Oke, saya mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk menghadirkan saya di acara webinar se-Provinsi Riau. Hormat saya kepada PJ Sekda Provinsi Riau, Dr. Andes Haji Masrul Kismi, MSI, Asisten 2 Provinsi Riau, Ibu Eva Revita, SEMSI, kepada yang terhormat Bapak Kapolda Riau, Bapak Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi, SHSIK MSI, dengan hormat Bapak Supianto, SOS MM, Ketua Umum Kadin Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Paparan saya sebentar. Ada Paparan, ayo. Paparan nugget mau boleh masuk. Oke, sebentar. Ada kesalahan teknis sepertinya. Halo, Assalamualaikum. Ya, siap. Ya. Oh ya. Ya, Oke. ini setelah yang ketiga nih dia. Oke, siap. Oke, siap. Kita saat ini sedang berada pada masa pandemi di mana masyarakat di seluruh dunia bahkan di Riau itu harus melakukan adaptasi kebiasaan baru. Menggunakan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan gitu ya. Bahkan ada kebijakan untuk tetap ada di rumah dan bekerja di rumah. Cuman tantangannya adalah bagaimana kita tetap produktif walau ada di rumah gitu ya, melakukan pekerjaan, melakukan pendidikan, melakukan bisnis itu secara remote dari rumah karena terkendala pandemi COVID-19. Nah, fakta unik mengenai Provinsi Riau dari catatan kita di era pandemi saja sesuai dengan Pak Sekda sampaikan itu peningkatan investasi meningkat bahkan terbesar di Pulau Sumatera gitu ya. Dan secara nasional Provinsi Riau mendapat peringkat nomor 5 untuk investasi dari dalam negeri. Sedangkan untuk dalam luar negeri menurut berita yang saya dapat itu dalam peringkat 11 kalau nggak salah. Pencapaian untuk investasi dari penanaman modal asing. Nah, Provinsi Riau sendiri ada 12 kota kabupaten. Ini mungkin Pak Sekda yang lebih mengerti, lebih paham. Cuman menurut saya ada keunikan dari Provinsi Riau ini karena satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki BUMD, memiliki airlines ya Pak. Jadi berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. Menurut saya ini adalah tolak ukur dari sebuah provinsi yang sangat berpikir maju ke depannya. Nah, pedoman penerapan GCG ini bisa dilihat di para ahli good corporate governance di mana implementasi transparansi, keadilan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban itu sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh tingkat provinsi. Kalau ada beberapa catatan yang saya ambil bahwa level untuk penerapan GCG ini bisa dimulai bahkan dari mulai tingkat masyarakat desa, di mana masyarakat ini akan menjadi lebih mandiri, transparan terhadap penerapan good corporate governance di lingkungan masyarakat di desa. Jadi bagaimana pertanggungjawaban terhadap dana desa, dari terus mengimplementasikan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan itu bagian dari penerapan Good GCG dari tingkat masyarakat desa. Nah, diharapkan dari tingkat masyarakat desa yang sudah menerapkan prinsip GCG itu akan terbentuk maka meningkat ke tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati atau wali kota sampai ke gubernur, di mana ini akan menjadikan dalam suatu daerah telah terbentuk sistem pemerintahan yang baik, kemungkinan besar kehidupan warganya di daerah tersebut makmur dan sejahtera. Nah, ini bagaimana cara menerapkan seperti ini sebenarnya dari metode gotong royong kita itu adalah bagian dari prinsip GCG itu sendiri. Oke. Sebentar. Oke. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi karena perkembangan teknologi tidak bisa dihindari lagi. Penggunaan teknologi sudah menjadi bagian dari kebiasaan manusia saat ini, mulai dari belajar, bermain, bahkan belanja, menemukan jodoh pun ada di online saat ini. Jadi pergerakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan bagaimana saat ini pemerintah pusat sudah menggerakkan satu gerakan gitu ya, ayo UMKM jualan online. Jadi bagi para UMKM di Riau diharapkan ini bisa menjadi menjual produknya, memperkenalkan produknya menggunakan platform marketplace yang sudah ada gitu ya, mulai dari belanja.com, terus ada Tokopedia, ada GoFood, GrabFood gitu ya, bahkan untuk yang menambah pekerjaan ataupun mengisi waktunya yang sudah memiliki keahlian sendiri gitu ya, bisa melakukan pekerjaan seperti Gojek, Delivery, Grab, Ruang Guru, Sejasa, itu semuanya sudah online.
Nah, termasuk metode pembayaran kita. Pembayaran kita sudah melakukan online saat ini, di mana GoPay, ShopeePay, Link Aja itu sudah melakukan transformasi perubahan terhadap metode pembayaran di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana masyarakat bisa menjadi bagian dari ekosistem untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi, ini sebenarnya banyak sekali program-program itu dilancarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu ya, untuk menerapkan bagaimana peningkatan ekonomi kerakyatan ini bisa berlangsung. Nah, diharapkan dari masyarakat Riau sendiri bisa beradaptasi dengan kondisi teknologi saat ini. Oke, untuk faktor-faktor pendukung investasi, saya menyimpulkan, saya mengambil dari Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di sini saya menyimpulkan bahwa untuk minat investasi ke suatu daerah gitu ya, sebagian besar itu kembali kepada bidang keamanannya sendiri. Bagaimana keamanan ini menjadi prioritas sehingga investor itu tertarik untuk menanamkan investasinya ke satu daerah. Kita lihat ada ketenagakerjaan, ada penguasaan iptek di situ salah satu yang saya merahkan. Karena apa? Karena kita tidak melihat teknologi seperti materi sebelumnya yang mengatakan bahwa kita, sebagai masyarakat kita harus menguasai iptek teknologi itu sendiri. Karena apa? Karena memang sudah eranya saat ini. Terus dengan kondisi gangguan hukum gitu ya, seperti kondisi ekonomi makro, itu korupsi dan KKN itu harus menjadi perhatian khusus gitu ya. Ini untuk menerapkan GCG juga. Demikian dengan kelembagaan, ada kepastian undang-undang dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong memajukan ekonomi kerakyatan. Nah, selebihnya stabilitas politik dan sosial itu ada keamanan juga, terutama lingkungan hukum, ada kepastian hukum, kriminalitas, premanisme, intimidasi, pemerasan, calo, pungli juga itu menjadi perhatian khusus. Jadi bagaimana satu daerah untuk meningkatkan investasi di dalam suatu daerah adalah memastikan bahwa kepastian terhadap hukum dan menjamin penegakan hukum di satu daerah ini menjadi suatu prioritas untuk investor masuk ke dalam wilayah tertentu. Lanjut, nah korelasi investasi dan keamanan ini saya menyimpulkan bahwa faktor gangguan keamanan juga mempengaruhi signifikansi terhadap minat investasi. Jadi terjadinya konflik politik sosial budaya, aksi unjuk rasa, protes demo gitu ya, waktu untuk mengurus birokrasi, intimidasi, pungutan liar, calo, premanisme ini menjadi bagian dari gangguan keamanan yang menjadi concern terhadap investor untuk masuk suatu daerah. Nah tantangan yang dihadapi sebenarnya bukan hanya gangguan keamanan gitu ya, yang secara signifikasi memang sudah menjadi tugas dari pengamanan itu sendiri. Nah, siapa yang akan menjadi pengamanan ini? Ini juga menjadi tantangan sebuah daerah untuk menerapkan smart government, smart city, dan smart village gitu, smart desa. Jadi faktor-faktor gangguan keamanan mempengaruhi signifikasi terhadap minat investasi ditambah dengan berbagai permasalahan di lapangan. Untuk itu perlunya jaminan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi investor maupun pengunjung pendatang di suatu daerah. Jadi ini korelasinya. Jadi kenapa keamanan dan ini harus menjadi perhatian khusus di suatu daerah? Ini gunanya untuk mendatangkan investasi. Investasi berbentuk apa? Nah itu memang kembali lagi program-program yang dilancarkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, saya mau menjelaskan juga mengenai definisi dan perbedaan antara keamanan digital dan digitalisasi keamanan itu suatu hal yang berbeda. Jadi keamanan digital atau cyber security adalah suatu bentuk konsep dan upaya terhadap penjagaan aset dan informasi digital. Nah, ini membedakan antara digitalisasi keamanan atau security teknologi. Di mana digitalisasi keamanan adalah segala bidang pekerjaan terkait arsip keamanan, keamanan fisik termasuk dalamnya aktivitas monitoring dan sistem pengamanan yang mencatat laporan proses sistem keamanan didokumentasikan secara digital. Jadi itu sudah dua hal yang berbeda. Kalau satu mengamankan lebih kepada data pribadi, data organisasi itu yang diamankan supaya tidak dihack, supaya tidak diambil, dijual belikan seperti itu. Sedangkan untuk digitalisasi keamanan adalah mendigitalisasi aktivitas keamanan di lapangan seperti itu. Makanya secara evolusi
perekonomian pun berubah gitu ya, antara ekonomi pertanian, ekonomi industri, berubah menjadi ekonomi industri, berubah juga menjadi ekonomi informasi, dan sampai akhirnya ke ekonomi kreatif saat ini. Dan di industri juga berubah menjadi dari 1.0 berbasis memperbanyak atau memproduksi banyak hal, ke industri 2.0 sampai dengan sekarang industri 4.0, di mana semua sudah menggunakan Internet of Things. Jadi sudah memproduksinya sudah mengurangi yang namanya manusia, tapi lebih kepada mengoptimalisasikan fungsi dari robot itu sendiri. Sama halnya dengan transformasi atau evolusi dari komunikasi. Dari zaman dulu kita menggunakan asap gitu ya, Morse gitu, sampai dengan ada pos burung, pos surat, alamat email, sampai sekarang kita menggunakan Zoom meeting. Ini adalah bagian dari transformasi komunikasi, di mana jarak sudah tidak menjadi halangan, dan ini adalah pendekatan terhadap satu bentuk perubahan dari penyesuaian manusia terhadap keadaan saat ini. Nah, kami juga berharap evolusi dari suatu pengamanan, pelayanan pengamanan itu bukan hanya physically, tapi didukung oleh teknologi gitu ya. Kita lihat ada beberapa dari zaman Yunani kuno, zaman Roma kuno, zaman Jepang gitu, ada samurai gitu, Batavia dan namanya centeng waktu kita di kemerdekaan. Dan saat ini dengan era teknologi saat ini kami hadir, IGARS hadir untuk menjadi bagian dari digitalisasi keamanan di masyarakat. Nah, arsip dan dokumentasi keamanan itu membedakan dengan dengan apa yang kita lakukan saat ini adalah di mana arsip adalah satu informasi yang dibuat, diterima, digunakan sebagai bahan bukti hasil kegiatan oleh organisasi maupun perorangan. Dia meliputi CCTV, Amano, Gatur, Handytalkie, akses kontrol gitu, buku tamu, logbook, sampai WhatsApp grup. Tapi semua dokumentasi itu terpisah-pisah, tidak menjadi satu bagian. Nah, hal ini menambah catatan-catatan sendiri yang menumpuk menjadi satu filing kabinet begitu banyak gitu ya. Itu hanya untuk melaporkan bukti hasil kegiatan patroli atau menjadi bukti dari pengamanan itu sendiri. Nah, summary dari kegiatan itu sendiri memang menjadi tantangan untuk kita mengimplementasikan, itu membuat summary satu laporan terhadap level keamanan di sebuah daerah gitu. Dengan menggunakan media elektronik dalam pengelolaan arsip akan diperoleh manfaat, kecepatan, kemudahan, dan hemat. Nah, kami hadir menciptakan digitalisasi keamanan ini menggunakan dua metode. Ada metode dari aplikasi untuk anggota di lapangan dan dashboard untuk di kantor pusat untuk menerima seluruh informasi yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Jadi kita melakukan interoperability data yang menggabungkan dari seluruh aktivitas pelaporan di lapangan menjadi satu database atau data center sendiri gitu ya, sehingga itu bisa diambil kesimpulan atau bisa melakukan laporan terhadap suatu keamanan di suatu daerah. Oke, nah sebaran luasan tugas dan lokasi pengamanan ini beragam, mulai dari pemerintahan, perusahaan, industri gitu ya, sampai dengan perekonomian rakyat, sampai dengan tempat tinggal. Kita tahu di pemerintahan ada level-level tertentu gitu ya, memiliki keamanan juga. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan juga memiliki pengamanan sendiri, pabrik, pergudangan, logistik itu juga punya keamanan sendiri, bahkan perkebunan peternakan, perikanan budaya juga menggunakan keamanan itu sendiri. Nah, begitu juga dengan tempat tinggal, mulai dari klaster perumahan, townhouse, apartemen, rumah toko gitu ya, itu juga kadang-kadang menggunakan keamanan. Nah, kita lihat bahwa resiko keamanan sering mengintai instansi, perusahaan, organisasi, tempat usaha, menjadi tempat tinggal gitu, bahkan di waktu-waktu yang tidak terduga. Hal tersebut yang menjadi perhatian dari sebuah investasi yang akan diinvestasikan ke satu daerah. Jadi kalau investor mau invest ke dalam satu daerah, satu wilayah, dia tidak bisa mendapatkan data keamanan itu sendiri. Ini menjadi kekhawatiran suatu investor atau sebuah organisasi investasi untuk menanamkan investasinya ke wilayah tersebut. Nah, kami dengan selalu mendukung monitoring menggunakan perangkat lunak, kami berharap pencatatan itu dari aktivitas trafficnya itu sendiri menjadi evaluasi dan audit secara berkala dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi laporan
ini ada typo, pengamanan yang saat ini terjadi gitu ya, di mana saya mengambil contoh di badan usaha milik daerah dari Provinsi Riau, ada beberapa perusahaan di bawahnya gitu ya. Kalau seandainya laporan di salah satu perusahaan tersebut masih menggunakan sistem manual, ini akan menumpuk sampai dengan kantor pusat karena sebaran kantor cabangnya banyak. Nah, ini kebayang kalau seandainya satu BUMD gitu ya memiliki laporan keamanan yang dilaporkan untuk investor bahwa keamanan di suatu perusahaan itu aman, dia harus mengumpulkan seluruh data keamanan menjadi satu, ditumpuk gitu ya, dibaca ulang, dilakukan summary report sampai akhirnya menumpuk di kantor BUMD itu sendiri. Jadi ini yang bukan hanya melakukan pengamanan di lokasi pengamanan, tapi juga mereka harus mengamankan berkas-berkas atau arsip-arsip yang penting, sehingga ini akan menjadi tumpukan-tumpukan folder gitu ya, file yang disimpan menjadi membutuhkan ruangan lagi. Ini membuat tidak efektif dan tidak efisien terhadap laporan keamanan di satu instansi pemerintah atau satu daerah. Nah, tanggung jawab keamanan ini mungkin porsinya Pak Kapolda nantinya, tapi saya mencoba menyimpulkan saat ini komposisi pengamanan di Indonesia itu belum sepadan, di mana satu anggota polisi menjaga 750 warga. Jadi sebenarnya tantangannya adalah bukan harus ada polisi yang menjaga, tapi lebih kepada bagaimana masyarakat yang menjaga daerahnya sendiri yang bisa disinkronisasi dengan sistem dari kepolisian itu sendiri. Nah, Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sendiri pas diangkat, dia lebih menekankan untuk pasukan pengamanan masyarakat Pam Swakarsa. Nah, ini sudah diteken gitu, sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan Kapolri Perkap nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa bahwa ada pemberdayaan masyarakat di sini. Dalam artian sebenarnya bukan satu polisi menjaga 750 warga, tapi warga itu sendiri yang mengamankan wilayahnya, menjadi bagian dari sense of belonging-nya. Diharapkan ini terkorelasi dengan sistem keamanan yang ada di Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini, wilayah Riau sendiri oleh Pak Kapolda Riau, Bapak Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi. Nah, ini kita mendukung gitu ya, dari setiap RT itu yang sudah punya pengamanan pun bisa menggunakan sistem manajemen pengamanan dari IGARS gitu, di mana setiap warga juga bisa melakukan penetrasi pengamanan di rumahnya sendiri yang terkorelasi dengan satpam komplek gitu ya, di mana dari satpam komplek itu sudah termonitor oleh pengurus lingkungan. Nah, dari pengurus lingkungan ini juga bisa ditarik sampai dengan ke pemerintah daerah. Jadi bentuk Pam Swakarsa dari Kapolri sendiri mengatakan bahwa ada beberapa bentuk PAM gitu ya, mulai dari petugas keamanan pada lingkungan tertentu yang menjadikan Pam Swakarsa atau keamanan lingkungan yang sudah ada, contohnya RT RW sudah memiliki pengamanan, itu bisa didigitalisasi laporan keamanannya sehingga bisa dimonitoring sampai dengan tingkat pemerintah daerah. Oke. Nah, ini adalah sektek untuk mendukung investasi. Kalau tadi kita lihat semuanya berbentuk paper gitu ya, dokumen-dokumen, folder-folder. Nah, ini kita menggunakan sistem manajemen keamanan di mana anggota di lapangan menggunakan aplikasi menggunakan handphonenya sendiri untuk melakukan laporan, ada supervisi keamanan, ada juga diterima oleh kantor cabang, di kantor pusat juga sudah menerima dan bisa dikirim menggunakan dashboard yang sudah tersusun dengan rapi. Nah, ilustrasinya juga jadi dari semua anak perusahaan BUMD itu sendiri sudah bisa melakukan monitoring terhadap aktivitas di lapangannya dan bisa dilaporkan langsung ke BUMD dalam bentuk digital. Nah, ini menjadi prioritas kami untuk mendukung datangnya investasi atau penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, di mana untuk mendatangkan investor ke satu daerah untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah tersebut. Nah, kesimpulan yang saya sampaikan hari ini adalah pada akhirnya data keamanan di era teknologi seperti sekarang ini sangatlah penting. Jadi bukan hanya untuk melakukan dokumentasi terhadap kejadian itu sendiri, tapi ini sangat krusial dibanding era-era sebelumnya karena selama ini kita tidak pernah melakukan interoperability data terkait pengamanan. Padahal ini adalah menjadi bagian dari bentuk investasi untuk mendapatkan investor.
karena kita sudah bisa mengeluarkan data-data terkait keamanan di suatu daerah ini menjadi suatu tolak ukur atau menjadi prioritas atau menjadi prototipe dari sebuah daerah gitu ya, bahwa mereka concern terhadap keamanan, diharapkan untuk mendatangkan investasi. Jadi data keamanan yang akuntabel, terstruktur, efektif, efisien dapat menjamin iklim investasi lebih cepat dan tepat guna di suatu daerah yang menerapkan prinsip GCG guna peningkatan ekonomi kerakyatan. Baik, sepertinya paparan saya sudah selesai. Untuk di sini saya bilang tak kenal maka tak sayang. Saya saat ini ada di Jakarta, Pak Sekda, Bu Asisten 2. Salam kenal Pak, saya Fauzi Ishak Pak. Jadi sebenarnya Fauzi Ishak itu digabung Pak. Ini untuk semuanya juga. Jadi ini nama panggung saya. Kalau nama aslinya Fauzi Ishak gitu Pak. Jadi terpisah. Jadi kalau ada memang memerlukan diskusi lebih lanjut atau untuk kesempatannya yang diberikan oleh saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga atas kesempatan dari Pak Kapolda Riau, Bapak Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi, SH, SIK, MSI. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fauzi Ishak untuk paparan terkait bagaimana pandangan digitalisasi keamanan untuk meningkatkan investasi. Dan alhamdulillah kita juga sudah kehadiran di tengah-tengah kita semua, yaitu Bapak Irjen Pol Dr. Agung Setia Imam Effendi, SH, SIK, MSI. Beliau adalah Kapolda Riau. Selamat siang, Bapak. Apakah sudah bergabung? Bapak Kapolda Provinsi Riau, yaitu Bapak Agung Setia Imam. Halo. Ya. Halo, ya. 1, 2, 3 sudah bisa dimonitor, Pak Akbar? Siap Pak. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak Fauzi juga. Halo Pak Fauzi. Ya. Terima kasih Pak Kapolda. Mohon izin Kapolda untuk berkaitan dengan webinar kali ini kita menyelenggarakan yaitu tema kebangkitan ekonomi kerakyatan melalui digitalisasi keamanan guna peningkatan investasi dan good governance di Provinsi Riau. Mohon arahan dan juga paparan terkait tema untuk Bapak. Untuk waktu dan tempat, mohon saya persilahkan Bapak. Ya. Baik, host dan para narasumber yang lain yang saya hormati, hadir juga Pak Sekda Provinsi Riau, dan bapak-bapak semuanya yang tidak bisa saya feedback-nya dikurangi. Oke. 1. Ya. Baik, bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, pagi ini saya dari kemarin saya agak sedikit bingung nih, saya mau bicara apa ini tentang digitalisasi keamanan guna meningkatkan investasi di Provinsi Riau. Apakah bicara tentang keamanan data atau keamanan yang lain? Tapi dari ini kami dapat menangkap bahwa kita saat ini akan bicara tentang keamanan atau security. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa keamanan atau security ini terbelah menjadi 2, soft security dan hard security. Kita biasa melihat di hard security ada satpam, ada polisi, ada hansip, atau yang lain. Penanganan atau pengelolaan hard security tentu berbeda dengan penanganan soft security. Nah, di soft security itu di dalamnya menyangkut tentang sistem, tentang bagaimana metode, tentang cara-cara bagaimana kita melakukan proses pengamanan yang ilmunya juga spesial nih, khusus. Ini sepertinya Pak Fauzi ini di soft security nih. Ya, saya sih paham bahwa ini sebenarnya kue.
kue bagi para penyelenggara keamanan. Yang saat ini kue ini masih sedikit sekali diambil. Jadi saya harap Pak Fauzi dan teman-teman ini bisa menjadi bagian untuk mengambil kue ini. Karena saya yakin ini menjadi lapangan pekerjaan dan lapangan berkarir yang baik. Saya sedikit pengalaman saya saja kalau kita bicara soft security di Jakarta, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan soft security, namun kebanyakan bule, Pak. Nah ini masalah nih, karena saya lihat, saya juga pernah berteman dengan teman-teman bule itu untuk menyelenggarakan satu kegiatan soft security. Jadi pengalaman ini saya rasa saya ingin sedikit berbagi untuk bagaimana Riau mengembangkan ini dan mengambil poin ini. Beberapa waktu lalu ketika ada pelatihan untuk tenaga utama Satpam, saya sampaikan, mengapa rekan-rekan hanya mengambil di hard security saja, merekrut orang, kemudian menempatkan orang untuk jaga, padahal ada bagian lain yang belum diambil nih di Riau. Seperti saya sampaikan tadi, soft security-nya. Anda menyelenggarakan sistem keamanan itu sungguh satu hal yang grade-nya di atas hard security. Jadi sedikit cerita saja bahwa untuk menggait seseorang dari Pondok Indah ke Jalan Sudirman Jakarta, waktu banyak demo tahun 98 itu biayanya $100. Hanya telepon, saya mau dari Pondok Indah mau ke Sudirman, kira-kira lewat mana ya yang aman? Itu sekali angkat telepon $100. Jadi tentu ini hal yang menarik untuk kita kemudian tidak sekedar kita bicara investasi di sisi lain, tapi di bidang keamanan ini juga ada satu lahan yang bisa kita kelola. Rasanya akan semakin nampak satu wilayah penyelenggaraan keamanannya yang baik itu seperti apa. Saya sih ingin masuk ke materi tentang bagaimana kita menyelenggarakan satu soft security. Di beberapa hal, di beberapa daerah sudah mulai nampak dikelola. Salah satunya adalah mengelola CCTV. Di pemerintahan Sulawesi Selatan, di Makassar sana, pemerintah daerahnya sudah membuat perda tentang pemasangan CCTV. Jadi pemasangan CCTV di pos kampling namanya, kemudian juga di perusahaan, di area-area publik, ini kemudian diatur oleh satu peraturan perda, peraturan daerah. Sebelum saya masuk ke situ, saya ingin sedikit mengklirkan ini terkait dengan keamanan di area publik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam mengelola satu keamanan, kita ketahui bahwa tempat atau wilayah ini terbagi menjadi dua, area publik dan area privat. Nah, kalau kita bicara di area publik, itu menjadi tugas kepolisian, Satpol PP maupun petugas-petugas pemerintah untuk memastikan dan menjaga wilayah atau wilayah publik itu aman dan tertata dengan baik. Kemudian dibuatlah aturan-aturannya segala macam. Di area publik pemerintah mengatur, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat mengatur. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah area privat, nah ini kita harus bisa mulai paham bahwa itu kemudian negara harus mengikuti aturan undang-undang. Sebagaimana kalau kami masuki wilayah tertutup, kalau kita sebutannya ya di KUHP itu mengatur bahwa petugas kepolisian apabila ingin melakukan penggeledahan, memasuki wilayah tertutup harus seizin pengadilan. Inilah esensinya bahwa wilayah privat ini adalah wilayah yang dikelola secara mandiri oleh
orang per orang dan harus dihargai itu. Sehingga kalau kemudian kita lihat momen tadi itu tentang pemasangan CCTV, itu kan hal yang memang diperbolehkan bahwa mereka harus kemudian mengamankan dirinya sendiri dengan memasang CCTV dan perangkat-perangkatnya, termasuk kemudian mungkin mempekerjakan satpam untuk menjaga wilayah-wilayah privat. Dan kemudian terkait dengan wilayah tempat usaha, Pam Swakarsa itu juga mengelola bagaimana pengaturan tentang keamanan swakarsa atau pengamanan yang dikelola secara mandiri tersebut itu bisa diselenggarakan. Jadi seperti area-area mall, area-area tempat kerja, ya, perkantoran, pergudangan, pabrik, perkebunan itu bisa menyelenggarakan atau memperkerjakan satpam untuk menangani atau mengelola di sana, menjaga, mengawasi, kemudian mengambil langkah-langkah non-justisial. Istilahnya langkah-langkah pengamanan yang non-justisial. Kalau non-justisial kan itu sifatnya penegakan hukum, itu tidak. Tentu dengan kewenangan terbatas. Nah, bagaimana kemudian wilayah publik dan wilayah privat bisa kita kelola dengan baik. Saya ingat ketika saya dinas di Lombok, itu Pantai Senggigi itu akan dipromosikan untuk masuk ke channel wisata dunia di televisi, di TV internasional. Ternyata TV itu mempersyaratkan Senggigi harus, semua jalan di Senggigi harus terpantau CCTV. Semua tempat-tempat hotel, kafe harus ada tenaga pengamanannya. Punya sistem pengamanan yang baik. Kalau di hotel harus sistem security-nya harus betul-betul memenuhi standar. Di pantainya harus ada guard-nya, harus ada menara pemantaunya, harus ada ambulan, harus ada rumah sakit rujukan kalau terjadi eksiden. Ya itu kita menjadi tahu bahwa ternyata standar-standar seperti itu adalah standar-standar untuk memastikan di bidang keamanan ini baik. Jadi kalau kemudian kita akan menyelenggarakan pantai kelas dunia tapi nggak ada guard-nya yang menjaga pantai, ya tentu tidak direkomendasi oleh penyelenggara tur. Nah, ini menjadi hal yang tentu kemudian kita harus memikirkan bahwa kita harus tunduk pada dan harus mengikuti standar-standar itu. Kita mengenal di manajemen namanya ada standar ISO namanya. Demikian juga di pengamanan ada standar-standar pengamanan. Ini yang tentu perlu kita ketahui secara umum. Lalu kalau kita masuk ke bagaimana kita mengelola soft security dalam tanda kutip kita menyebut sistem, maka kita harus paham bahwa menuju era security 4.0, keberadaan sistem adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan. Ada 3 unsur utama kalau kita akan menuju ke security 4.0, yaitu sistem itu sendiri yang mengatur, memetakan dan mendistribusikan pekerjaan seperti apa, alurnya seperti apa. Kemudian ada sumber daya manusianya. Ada sumber daya manusia yang terampil, yang baik, yang mengerti, yang memahami, yang kemudian bisa mengawai daripada sistem tersebut. Dan yang ketiga adalah teknologi informasi. Teknologi informasi ini menjadi hal yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam apa disebut dengan tadi security 4.0 saya menyebutnya. Karena kita tahu bahwa 3 hal itu, 3 komponen itu saat ini menjadi hal yang kita harus miliki dan kita harus berada di sana. Kita hanya mengendalikan, hanya jadi mengelola bagian tertentu, satpam saja, wah Anda sudah ketinggalan. Tentu kita harus mengelola yang lebih luas lagi, yaitu bagaimana sistem, sumber daya manusia, dan teknologi itu kita satukan. Nah, menyatukan ini kita akan melihat
untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan apa? Nah, jadi untuk kepentingan bagaimana kalau tadi kata sebutannya supaya aman. Kalau kita ngomong security atau keamanan, itu tentu tujuan kita adalah aman. Bagaimana supaya aman? Nah, kalau kita ingin mewujudkan itu dalam satu area yang luas, itu tentu memerlukan resource yang besar. Tapi kalau untuk kepentingan yang lebih sempit rumah kita, itu mungkin mudah. Kita cukup kasih pagar pintunya depan, halaman kita, kemudian kita siapkan CCTV, kita siapkan alarm, kita siapkan monitor jarak jauh, sehingga dimanapun saja kita berada kita bisa melihat kondisi di rumah kita. Tapi kalau kita kemudian lebih luas mengelola keamanan itu adalah satu RT atau satu RW, nah itu seperti apa yang harus kita lakukan? Nah tentu yang pertama kita paham bahwa semakin luas area kita atau skup kita pengamanannya, kemudian itu menjadi lebih rumit atau lebih harus banyak hal yang harus kita perhatikan. Setidaknya ada 3 hal saya menyampaikan di sini, mungkin bisa ditambahkan. Bahwa kita perlu menyusun satu regulasi. Regulasi yang menjadi pegangan bagi kita, bagi semuanya, sehingga kemudian masyarakat menjalankan itu ada pedomannya, ada aturannya, ada yang kemudian di dalam regulasi tersebut itu sudah memikirkan bagaimana regulasi itu untuk mensupport sistem dan sumber daya yang kita miliki. Sehingga regulasinya bukan regulasi yang bekerja sendiri, sistem bekerja sendiri, tentu tidak ketemu nanti. Nah, regulasi ini penting, regulasi di tingkat RT, RW mungkin kesepakatan. Kalau hanya satu RT ya kita sepakatan rapat RT itu, kita sepakat ya kita pasang CCTV di sebelah sini, kita tengok gitu, nanti yang satu ngomong jangan kalau ke situ nanti saya kelihatan kalau saya lagi santai-santai di luar, agak diserongin dikit dan sebagainya. Itu diatur sedemikian rupa supaya kemudian kita bisa mengelolanya. Kemudian tentu kita juga harus melihat bahwa pemerintah harus mendukung. Ada dukungan dari pemerintah. Pemerintah dalam hari ini penyelenggara keamanan ini kan ada kepolisian, ada pemerintah daerah. Nah, tentu harus kita dukung bersama bagaimana penyelenggaraan keamanan yang baik. Dan kemudian kita menjadi lebih efisien dalam pengelolaannya ke depannya. Dukungan pemerintah ini baik itu dalam bentuk regulasi seperti tadi, mendukung bentuknya regulasi, dukungan dalam bentuk bagaimana ikut pemberdayaan yang kita miliki untuk kita tingkatkan kepada masyarakat agar kemudian masyarakat menyelenggarakan sistem keamanan itu menjadi lebih efisien. Kemudian juga perlu juga dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat. Nah ini yang paling penting menurut saya, karena biasanya kalau ada satu sistem dan ada satu orang itu mengkritik, itu bisa, walaupun di dalam sistem itu ada 100 orang, itu yang 100 orang langsung diem karena ada yang dikritik. Nah, kemudian kalau ada 2 orang yang setuju dengan kritik, yang 98 ngikut. Padahal kemudian itu meruntuhkan semuanya yang sudah dibangun dari awal. Sebaiknya area kritik, masukan, saran bisa didudukkan untuk kemudian menguatkan lagi sistem ini menjadi lebih baik. Tentu kita harus memahami bahwa ada hal-hal yang sifatnya privat dalam pengelolaan keamanan ini harus kita kelola dengan baik. Ini kita bicara keamanan terkait dengan kehidupan kita. Tapi bagaimana terkait dengan peningkatan investasi di Riau? Ini hal yang tentu bukan hal yang mudah menurut saya. Ini hal yang harus kita tata dari mungkin brainstorming seperti sekarang ini, sampai nanti kita merumuskan strateginya dan tahap-tahapannya sehingga kemudian
terwujud bagaimana gitu. Setiap bulan indeks tentang investasi itu keluar. Nah, keluar. Mana provinsi yang indeks investasinya tertinggi? Kalau nggak salah Riau itu nomor 3. Kalau tidak salah, mohon maaf karena saya agak lupa. Artinya cukup baik. Kalau kita ingin bagaimana keamanan ini mendukung investasi, ya sekarang sebagai contoh ini saya cerita saja supaya mudah kita tangkapnya. Ada kemarin pemilik kebun sawit di Rokan Hulu, Rokan Hilir, itu menyampaikan ke saya, Pak, untuk menjaga kebun saya supaya tidak ada kebakaran hutan, saya mempekerjakan setiap 100 hektar itu 3 orang. Kebun saya ada sekian ribu hektar sehingga saya harus mempekerjakan sekian ratus orang. Tugasnya apa? Patroli. Memastikan tidak ada titik api. Melaporkan melalui WA, melalui grup kepada komandan di level paling bawah sampai di level atasnya. Sehingga kita tahu bahwa seluruh wilayah saya aman karena sudah dipatroli Kasurlah. Tahun lalu kita masih kecolongan, Pak, karena kebakarannya di luar kawasan hutan, kebun saya. Namun itu menjadi tanggung jawab saya karena masih di 3 kilo dari batas. Saya nggak bisa memantau. Jadi saya memanfaatkan drone. Jadi setelah saya memanfaatkan drone, maka kemudian saya hanya cukup mempekerjakan 15 orang. Dari sekian ratus orang, hanya cukup 15 orang. Untuk memantau 24 jam drone saya tinggal menyiapkan baterai yang cukup untuk patroli drone-nya yang jangkauannya lebih luas daripada orang per orang. Ketika drone-nya kemudian juga di-upgrade aplikasi drone yang ada di dalamnya itu, kemudian kami lebih bisa menjangkau lebih luas lagi. Sehingga kemudian jam kerjanya, jam awalnya bisa 8 jam sehari, kita bisa kurangi cukup 6 jam sehari. Jadi nampaklah kita semua bahwa untuk dalam kasus ini ya, bahwa teknologi drone itu sudah kemudian mengefisiensikan banyak hal. Banyak, besar sekali itu, sumber daya manusia dikurangi, pengeluaran jadi kurang, ya, dari budget pengeluaran bisa ditekan lagi. Inilah sebenarnya esensi bagaimana investasi yang kemudian bisa bersaing dengan yang lain. Hal yang lain saya rasa bahwa sistem keamanan itu berkembang begitu cepatnya. Jadi kalau kita bisa lihat seperti bagaimana kita bisa mengidentifikasi orang dengan face recognition, itu satu hal yang kemudian memudahkan kita semuanya. Di Pekanbaru ini kami memasang 104 CCTV. Dari 104 CCTV ini ya sekarang kami bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mengungkap kejahatan jalanan seperti jambret dan curanmor. Jadi jambret dan curanmor ini dulu kita setengah mati Pak, untuk menangkap. Karena kemudian tidak ada alat penginderaan-nya. Sekarang dengan 104 CCTV kita kemudian sudah bisa memastikan bahwa angka kemungkinan kita bisa mengungkap kasus jambret itu sudah di 70-80%. Ada kasus kita bisa kejar. Sehingga kita bisa lihat beberapa waktu lalu ada tenaga kesehatan yang baru keluar dari tempat
prakteknya kemudian dijambret tasnya sampai dengan kemudian gegar otak dan sebagainya, kita juga bisa cepat nangkepnya. Nah, teknologi inilah yang teknologi di bidang keamanan, khususnya di kepolisian tentu untuk membantu bagaimana tugas-tugas kita bisa lebih baik. Tapi bagaimana teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara-penyelenggara keamanan, terutama tadi saya bisa mengatakan di penyelenggara soft security, untuk bisa mengefisiensikan dan bisa memastikan smart building yang dibangun di satu perkantoran mamanya, ini pasti tidak lepas dari sektor keamanannya. Smart building yang dikelola akan kemudian bisa dievaluasi setiap hari bahwa office boy saya ini datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa. Pintu saya yang terbuka itu di sebelah mana. Yang biasa di lantai berapa itu tangga darurat selalu diganjel pakai sandal supaya orang bisa ngerokok di dalamnya. Itu kita bisa tahu. Karena kemudian segala di smart building yang implementasi sudah banyak dilakukan di Indonesia ini akan sangat membantu kita. Loh, kenapa sih kemudian ada hal-hal yang membuat kita tidak efisien? Ternyata kita tidak bisa menggunakan, tidak memanfaatkan bagaimana sistem yang ada yang ada ini untuk keperluan efisiensi di samping di sektor keamanan. Jadi kalau kita mengelola satu smart building, saya rasa kita bisa atur bahwa jam 6 sore pasti AC mati. Jam 10 ke atas semuanya lampu pasti mati kecuali lampu untuk keperluan security. Semua pintu yang terbuka akan di-alert oleh kita. Bahkan kita bisa membuat tamu ini hanya boleh masuk di lantai 3 atau lantai 2 saja. Ketika dia berada di luar lantai 2, lantai 3, itu satpam yang jaga langsung dikasih tahu bahwa ini ada tamu yang keberadaannya tidak sesuai dengan tujuannya. Cara ini adalah cara tadi bagaimana teknologi informasi bisa kita create sedemikian rupa untuk kepentingan kita. Dan tadi dalam rangka kita meningkatkan indeks investasi kita, maka sistem keamanan pasti diperlukan. Saya bicara dengan banyak orang selalu mengatakan, Pak, keamanan itu penting, Pak. Saya kalau nggak aman gimana, Pak? Jadi keamanan tidak hanya, mohon maaf, di area publik saja, tapi juga di area-area privat, area-area bisnis itu juga harus aman. Sistemnya seperti apa? Mohon maaf, kalau hanya dipasang satpam sama CCTV tanpa sistem yang jelas, ya kita seperti zaman batu lagi nih, Pak. Jadi kita mesti harus kelola bagaimana supaya sistem ini efisien. Sistem ini berkontribusi pada efisiensi pada hal-hal yang penting. Karena kemudian indikator-indikatornya bisa kita kembangkan, kita perluas, kita ini kan. Terkait dengan bagaimana ke depan, ya kita sudah melihat ke depan kehadiran fisik mungkin akan menjadi nomor 2. Ya. Di beberapa bandara internasional itu sudah ada robot polisi itu yang bisa jalan-jalan, lihat sana, lihat sini, terus kemudian menginformasikan kalau ada hal yang penting saja, kemudian kehadiran polisi yang manusia baru datang. Ini tentu hal yang akan kita akan ke sana kita semuanya. Artinya kita jangan kemudian melihat bahwa ini akan membuat banyak pengangguran. Saya rasa tidak. Kita harus melihat bahwa sumber daya manusia kita yang harus kita push supaya bisa kemudian menjadi bagian dari perkembangan ini. Jadi kalau kita kemudian, kita kan harus padat karya, kita harus banyak orang yang harus kita pekerjakan. Iya, tetap.
Tapi bagaimana mereka kemudian lebih efisien dan kemudian hasilnya lebih baik, lebih semuanya menjadi presisi katanya. Polisi sekarang kan polisi presisi nih Pak. Jadi kalau enggak presisi, wah dikejar-kejar terus ini. Jadi ke depan, mari kita bangun Riau ini dengan, kalau di Pekanbaru, Pak Wali Kota sudah bicara sama saya tentang Smart City Madani. Nah, Smart City Madani ini akan sampai memperoleh apa? Memperoleh apa? Nah, jadi kalau kemudian kita kelola dengan baik, Smart City yang sesungguhnya, artinya kalau tadi kita bicara tentang smart building itu kan hanya satu gedung, Pak. Tapi kalau smart city kan satu wilayah. Satu wilayah. Dan saya yakin orang akan investasi dengan baik di sini karena kemudian hal-hal yang kemudian sifatnya risiko-risiko keamanan itu bisa dipastikan kecil kalau kita kelola dengan baik. Saya ingin berkontribusi di smart city sebenarnya. Kalau bisa sih ya jangan hanya smart city tapi smart provinsi ini. Jadi satu provinsi kita bikin. Dan kemudian kita kelola dengan baik. Saya rasa itu hal yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita semuanya tadi bisa bersama-sama dan kemudian kita bisa salurkan ini melalui saluran-saluran yang tepat, tentu kemudian muncul regulasi yang baik, kemudian para ahli-ahli ini yang tersebar di mana-mana ini kita bisa kumpulin anak-anak Riau. Rasanya ini juga menjadi ladang pekerjaan yang tidak sedikit. Jadi terkait dengan digitalisasi keamanan ya harus gitu. Memang sudah saatnya. Mobil patroli saya yang jarak jauh ada 8 biji itu, mobil patroli saya. Itu akan bergerak seluruh provinsi. Tapi ketika dia pulang ke Mako ini saya tahu dia berjumpa dengan mobil apa saja. Dia berjumpa dengan orang siapa saja yang ditangkap di depannya. Karena kamera CCTV-nya mengarah ke depan dan ke samping. Saya akan bisa tahu mobil patroli saya berhenti di mana, berapa lama, dan seterusnya. Demikian juga respon apa yang dilakukan kepada masyarakat. Bukan membuat petugas patrolinya menjadi robot, hanya jadi robot saja. Enggak, tetap unsur humanity tetap ada. Bahwa menolong itu adalah keputusan-keputusan manusiawi yang harus dimiliki oleh manusia. Dan itu mungkin nggak bisa dibuatkan. Tapi kalau kita kemudian bisa bikin artificial intelligence-nya, ya mungkin hal yang bisa juga itu. Kalau yang begini, saya tolongnya begini, dan sebagainya. Tapi oke. Jadi artinya bahwa sekarang di Riau kita bisa kendalikan keamanan ini ya insya Allah lebih baik. Kami mendatakan, kami punya database saya tidak ada di kantor, ada di cloud. Jadi itu juga hal yang saya ingin sampaikan bahwa kalau membangun database tidak perlu menyiapkan alat-alat yang ini, kita sudah bisa menggunakan cloud yang lebih efisien. Dan banyak-banyak lagi yang lain, Bapak-Bapak tentu lebih ahli daripada saya. Tapi setidaknya saya membuktikan dengan dashboard lancang kuning untuk mengelola Karhutlah, sejatinya saya sangat tenang. Ada 1000 titik api, saya tenang. Titik api di 1000 ini muncul di Riau, saya tenang. Karena apa? Saya sudah tahu sistem saya bekerja akan seperti apa, manusia-manusia nanti anggota saya dan perangkat-perangkat yang kita padukan dalam integrasi penanganan Karhutlah itu akan bekerja seperti apa, saya sudah bisa pastikan. Jadi insya Allah dengan doa-doa Bapak Ibu semuanya, dengan dukungan yang selama ini terkait dengan penanganan Karhutlah, sebagai contoh ini hal yang saya bisa memastikan bahwa 2021 pasti bebas asap. Mohon maaf, jangan bilang pasti, itu punya Tuhan. Saya optimis untuk bebas asap. Bebas asap.
saya punya sistem dan saya bisa membuktikan sistem ini bekerja dengan baik. Dan tentu ini sesuatu yang tadi semua digital. Semua digital. Kemarin ada beberapa teman-teman dari DPR berkunjung ke tempat kami mau lihat mesinnya kayak apa gitu. Saya sampaikan mohon maaf, saya nggak punya mesin. Semuanya ada di cloud. Jadi kalau Bapak mau ke cloud, ya saya nggak tahu tiketnya harus beli kemana ya. Tapi setidaknya saya ingin memulai bahwa kita sudah di zaman di era 4.0. Kembali ke 3 hal tadi, sumber daya manusia, teknologi, dan sistem sudah menyatu. Dan itu harus kita bangun dari sekarang. Dan saya yakin Riau akan ya maju. Kalau kemarin perolehan indeks investasinya 3, ya saya harap bisa 1 lah. 1. Dengan langkah-langkah taktis kita, langkah-langkah modernisasi kita, saya yakin bisa. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang tidak berkenan. Semoga kita sudah menikmati zaman 4.0 ini dan kita terus menikmati dengan bekerja yang smart. Ilmunya tinggi, pasti gajinya tinggi Bapak-Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda. Ini saya dengar dari Pak Kapolda ini sangat luar biasa, sudah siap betul untuk transformasi digital. Jadi saya pernah kemarin mengobrol dengan Pak Heruwinarko, izin dapat salam dari Pak Heruwinarko. Ternyata memang apa yang disampaikan memang luar biasa, tidak meleset sedikit pun. Ternyata memang sudah beradaptasi dengan transformasi digital, dengan tadi paparan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita akan beralih kepada sesi tanya jawab. Jika yang ingin bertanya tadi sudah dilempar di kolom chat, bisa pencet tombol reaction, nanti kita akan langsung bisa berbicara dengan para narasumber dan langsung bertanya para narasumber. Langsung saja ada di pojok bawah tombol reaction, untuk raise hand, angkat tangan, siapa yang ingin bertanya kepada narasumber. Langsung saja, jika peserta yang ada ingin untuk bertanya, langsung saja pencet tombol reaction dan raise hand, nanti bisa langsung kita sampaikan. Dan di sini di kolom komentar juga sudah ada ya beberapa pertanyaan untuk langsung saja saya upload. Oke. Ini saya dari Bapak Supriyanti, dari mungkin Ibu Supriyanti. Mohon di host dibukakan untuk mute. Halo halo Bu Yanti, halo. Halo. Oke. Kita langsung saja pertanyaan untuk Bapak Kapolda. Ini ada pertanyaan dari Trihari Wahyudi. Pak Kapolda, apakah soft guard bisa diimplementasi pada suatu daerah yang belum ada regulasi diatur oleh suatu perda? Nah, mungkin bisa langsung diberikan tanggapan Pak, bagaimana penerapannya kalau jika belum ada regulasi di suatu daerah dalam perdanya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Heri Wahyudi terkait dengan regulasi. Penyelenggaraan keamanan ini kan saya sampaikan tadi, kita semakin menata mulai dari undang-undang ITE yang kontroversi kemarin, tapi sebenarnya di dalamnya ada hal-hal yang penting di sana. Illegal access sepertinya hal yang enggak terlalu diperhatikan, tapi eksesnya dari illegal access ada hal yang luar biasa, merusak dan lain sebagainya. Terkait bagaimana kalau belum ada regulasinya. Nah ini kembali, selama itu kalau belum ada regulasinya,
pilot kayak gitu. Kami penegak hukum, kalau kita bicara di dalam ranah penegakan hukum, kami tidak bisa menunda. Jadi hukum itu harus, kalau penegakan hukum itu, hukum harus ada dulu, mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yang tidak boleh, dan kemudian mengancam dengan hukuman pidana. Nah, itu baru penegakan hukum bisa berjalan. Tapi kalau belum, sebaiknya kalau itu memang diperlukan untuk satu untuk perkantoran atau lingkungan satu tempat kerja, ya dibuatkan menjadi peraturan kerja bagi mereka. Jadi di tempat kerja itu dibuatkan aturannya. Dibuatkan aturannya untuk itu. Syukur bisa dihubungkan dengan diintegrasikan dengan banyak hal. Jadi seperti kalau mohon maaf sebagai contoh saja, ini contoh supaya mudah kita. Saya punya aplikasi Lancang Kuning. Anggota saya yang tidak mengunduh atau tidak mendownload aplikasi Lancang Kuning, yang pertama dia tidak bisa untuk berproses di administrasi naik gaji umpamanya. Dia tidak bisa berproses untuk mengukur kinerja mereka. Karena kemudian syaratnya dia harus ada aplikasi Lancang Kuning. Itu integrasi itu penting dan kemudian dibuatlah aturan yang mendasari integrasi itu dan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan tadi, kepentingan perusahaan, ya, kepentingan perorangan. Kalau untuk mengatur masyarakat luas itu harus dengan regulasi dulu. Artinya orang masyarakat tidak boleh belok ke kiri umpamanya. Itu harus dengan peraturan daerah. Jadi terkait dengan keberadaan regulasi ini saat ini diperlukan untuk pengaturan semua hal yang terkait dengan digitalisasi. Ini agar kemudian mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang diberi sanksi, mana yang tidak jelas. Kalau tidak, kalau hanya tidak ada dasar aturan yang tertulis nanti akan menyulitkan di kemudian hari. Demikian Bapak. Ya, terima kasih Pak Kapolda atas penjelasannya terkait dari pertanyaan dari peserta. Langsung, apakah sudah ada yang ingin bertanya tadi Bu Yanti Supriyanti, apakah jadi bertanya? Kemungkinan tidak jadi. Saya lanjut saja kepada semua pembicara. Ini ada pertanyaan satu dari Ibu Legowo, yaitu dari Direktur Umum di PT Jamkrida Riau. Nah, ini pertanyaannya saya akan bertanya kepada Bapak Ketua Kadin Riau. Saya langsung saja. Selaku pelaku bisnis di Riau, ini berkaitan dengan masalah keamanan berbasis teknologi yang menyangkut hal tersebut di mana bisnis kami lakukan berhubungan erat dengan usaha UMKM. Maka kami harapkan agar Kadin dapat membantu kami dalam hal peminjaman terhadap usaha UMKM dan lembaga keuangan maupun non-keuangan yang masih banyak usaha UMKM belum paham terhadap digitalisasi tersebut. Terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi, Pak Ketua Kadin, izin. Ya, terima kasih. Sebelumnya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat ketemu Pak Kapolda, Pak Jenderal. Terima kasih Pak. Bisa bertemu kembali kita di sini. Ini ketika Pak Jenderal sudah hadir sama kita, ini semangatnya, energinya tambah lagi nih Pak. Insya Allah, ini merinding saya nih Pak. Dan pelaku usaha UMKM Riau ini saya yakin nih Pak, ini nanti akan kita sampaikan ke publish agenda ini nantinya bisa disaksikan untuk di berikutnya. Dan menyangkut Direktur Umum Jamkrida, ini nanti ada waktu ini Pak Ibnu ya, mudah-mudahan kita akan ketemu nanti ya, Kopi Darat, kita akan diskusi sharing. Memang jumlah perputaran kalau di Bank Riau itu kalau informasi saya hampir 15 triliun itu perputarannya. Nah, coba nanti ini Jamkrida bagaimana ya mengambil peluang ini karena jumlah pelaku usaha di Riau ini hampir di sektor perdagangan itu hampir 350.000 orang pelaku usaha.
di sektor jasa hampir 200.000, di sektor perkebunan pertanian ada 500.000 itu seprovinsi Riau. Nah ini sangat potensi yang sangat luar biasa sekali Pak Dirut. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama. Saya juga disaksikan hari ini semua pengurus Kadin hadir hari ini. Semua ketua Kadin kabupaten kota juga hadir. Nah saya berharap nanti ketua-ketua Kadin di Riau harus bisa menggunakan fasilitas ini menjadi alternatif, ya, menjadi alternatif pelaku usaha untuk menjaminkan kreditnya, dan ini menjadi salah satu jaminan kepada pelaku usaha selain jaminan anggunan yang ada. Mungkin nanti untuk jam kerja nanti kita harus ada session khusus, ini harus ada edukasi khusus kepada seluruh pelaku usaha, karena saya yakin sekali ini jam kerja punya formulasi program-program unggulan, dan nanti kita hubungkan kepada konsep digitalisasi. Saya berharap nanti dari Pak Fauzi Ishak untuk dapat membantu ya pelaku usaha jam kerja di Provinsi Riau. Nanti kita konekkan, dan mudah-mudahan Pak Jenderal kita akan nanti bisa konekkan ke seluruh Kapolres yang ada. Jadi pelaku usahanya aman, kita edukasi. Nanti Bu Asisten juga ada di sini untuk bidang ekonomi. Kemudian jam kerja membackup dalam jaminan kreditnya. Kami selaku lembaga yang membidangi mengadvokasi, memberikan informasi, melakukan pembinaan. Nah, ini kita siap. Jadi Pak Dirut, saya dalam hal ini tidak segan-segan, apalagi saya sudah disaksikan oleh Pak Kapolda. Kalau saya pernah jadi menwa ini salah-salah saya suruh posap ini sama Pak Kapolda nih. Nah, ini enggak main-main nih Pak. Jadi saya begitu saya nih perubahan ekonomi tak muncul, ini saya dipanggil Pak Jenderal nih. Apalagi Pak Gubernur kita, Pak Samsur hari ini sudah komitmen. Beliau selaku Ketua Dewan Penasehat, Pak Kapolda juga selaku Dewan Penasehat, ini hal ini tidak main-main. Dan saya siap. Jadi Pak Dirut, jam kerja saya siap dipanggil, kita ketemu, diskusi, sharing, bagaimana perekonomian khususnya UMKM ini bisa kita fasilitasi dengan jam kerjanya. Mungkin hanya itu Pak Akbar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supianto atas penjelasannya. Ini saya juga akan bertanya sedikit kepada Mas Fauzi. Mas Fauzi, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda ini sangat menarik terkait software ini. Dan di situ tadi sudah dijelaskan kebanyakan hari ini pemain-pemain security fisik ini rata-rata bermain pada perekrutan. Nah, apa sih visi kedepannya terkait bagaimana nih IGARD ini bisa menjadi salah satu transformasi dari dunia security di Indonesia? Itu seperti apa? Mungkin ini tanggapan dari tadi bahasa dari Pak Kapolda. Terima kasih, Mas Fauzi. Terima kasih, Mas Akbar. Sebenarnya ada satu hal yang mau saya sampaikan ke Pak Kapolda, bahwa acara ini perdana Pak yang kami lakukan, kami tampil ke publik ini perdana Pak, mohon izin. Jadi ini pertama kami hadir untuk masyarakat terkait dengan sistem manajemen keamanan IGARD Pak. Jadi IGARD ini memang kami siapkan, kami bukan sebagai BUJP Pak, bukan juga sebagai bisnis pengamanan yang ada di Jakarta Pak. Kami murni startup digital Pak, startup digital yang lahir 2018. Misi kami sebenarnya ingin membantu ekosistem keamanan di Indonesia, karena pertama melihat jarak luas wilayah Indonesia seluas ini gitu ya, data-data yang disampaikan terkait keamanan ini masih sangat manual Pak. Jadi Mas Akbar, yang kita lihat bahwa dengan luas wilayah 17.518 pulau di Indonesia, menginteroperabilitaskan data terkait keamanan itu sebuah tantangan. Nah, tantangan ini kami coba challenge, kami menantang diri kami untuk mensupport ekosistem keamanan di Indonesia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini perdana kami tampil ke masyarakat Pak dalam hal webinar terkait dengan sistem manajemen keamanan. Kami harap kami bisa mensupport dan sebagai bagian dari bukti nyata, kami bisa membantu mensupport, mengimplementasikan sistem manajemen keamanan ini ke Provinsi Riau sesuai dengan arahan Pak Supianto
tahun tadi, kalau seandainya ini bisa diselaraskan dan Pak Kapolda sendiri sudah menyampaikan kalau kami bisa mensupport sistem manajemen keamanan mulai dari lingkungan, dalam hal ini RT, sampai ke provinsi, kami sangat siap mensupport Pak, di mana nanti seluruh data terkait keamanan kami simpan di cloud service, di mana itu bisa menjadi pertanggungjawaban. Jadi berharap bahwa kita tidak ada niat jahat dalam hal ini, dalam artian begini, kalau kita melakukan preventif terkait dengan keamanan dan kita bisa melakukan artificial intelligence terhadap model-model atau metode-metode kejahatan yang terjadi, yang sudah dilaporkan oleh masyarakat, kami bisa menyimpulkan dan data-data tersebut untuk menjadi pembelajaran sehingga kita mempersempit gerak kejahatan itu sendiri. Jadi kita tahu kejahatan tidak tidur, jadi kita siapkan sistem yang 24/7, 365 hari tidak tidur juga. Jadi untuk menjadi counter atau bagian dari antisipasi kita kepada ekosistem keamanan. Kami support full, Mas Akbar. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Mas Fauzi. Nah, ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Margada. Pertanyaannya untuk Bapak Kapolda kembali, Pak, mohon izin. Dalam rangka sinergisitas teknologi dengan pengelolaan SDA sumber daya alam, kemungkinan ada sisi negatif, yaitu efisiensi tenaga kerja sehingga padat karya akan hilang. Maka akan timbul pengangguran. Mohon saran dan solusinya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Akbar. Saya langsung aja, Pak Marganda. Ya, China itu juga penduduknya lebih padat lagi, 4 miliar ya, hampir 3 miliar tuh. Tapi kemudian dia mentransformasikan dirinya menjadi negara yang berteknologi tinggi. Yang kemudian meningkat dari yang mungkin pendapatannya awalnya rendah menjadi pendapatan tinggi. Kalau kita mempertahankan tukang dodos sawit itu hanya akan dodos sawit saja, tanpa kemudian membekali mereka, meningkatkan mereka menjadi yang lebih efisien, dan bangga dengan profesinya, ya tentu akan kemudian hantu bayangan itu akan muncul. Masa ini adalah masa di mana pertarungan dunia itu sudah tidak lagi ada batas-batasnya. Jadi kita mesti harus kuat dan mampu menghadapi persaingan. Ya, kalau setiap hari saya melihat YouTube-nya Johor, YouTube-nya Singapura, selalu ada perubahan. Ya, taman-taman di Singapura sekarang udah bagus-bagus itu. Nggak tahu itu pohon besar-besar tiba-tiba bisa ditanam di Singapura, nggak tahu nanamnya di mana. Ya, Johor juga semakin tertata dengan baik. Kita harus melihat bahwa padat karya, orang-orang harus dapat pekerjaan, itu menjadi concern pemerintah. Betul, harus. Tapi jangan hanya sekedar nyapu jalan atau pekerjaan-pekerjaan kasar. Kita harus tingkatkan itu. Ya. Jack Ma itu dulu juga miskin. Tapi dia ingin membangun, meningkatkan potensinya dan kemudian dia berhasil. Banyak orang berhasil, semuanya berangkat dari yang tidak terlalu beruntung. Jadi pekerjaan dan padat karya, hantu ini harus kita kelola. Jangan ditinggal, jangan dijauhi, tapi harus kita kelola. Karena ini adalah saudara-saudara kita. Yang harus dapat pekerjaan adalah saudara-saudara kita. Saya tahu bahwa orang dengan kemampuan yang tinggi, itu sekarang harganya minta ampun. Ya, kita tahu sekarang pabrik mobil yang baru Tesla itu mempekerjakan orang Indonesia yang tidak pernah melamar. Tidak pernah melamar tapi diundang. Jadi inilah orang-orang yang terbaik di dunia ini akan menjadi perebutan bagi orang-orang yang memerlukan.
saya khawatir kalau itu orang Indonesia yang kerja di Tesla itu melamar, malah kesulitan nanti harus ngurus surat keterangan kepolisian, surat pengantar dari Pak Lurah dan seterusnya, malah nggak diterima, nanti sudah ditutup lamarannya. Ini era sekarang. Mari kita hadapi era sekarang ini. Sumber daya alam kita yang kita miliki dulu menjadi ikon kita. Kita bangga kita mulai sumber daya alam. Kita lihat periodisasinya. Tahun 80 kita bangga punya kayu yang besar-besar. Ya, punya kayu yang diekspor ke Jepang, ke Eropa dan sebagainya. Saya dengar ceritanya itu Sungai Siak itu setiap hari kapal-kapal tongkang besar itu untuk membawa kayu ke luar negeri. Hari ini kita sulit mencari kayu yang besar. Hari ini semua sudah menjadi CPO. Realitas ini jangan kita kemudian berkecil hati atau kita ingin kembali seperti dulu lagi, kita ingin dapat punya kayu yang gede-gede. Ya itu nanamnya ratusan tahun, Pak. Tapi realitas sekarang kita punya CPO harus kita optimalkan. Optimalnya gimana? Ya mari kita bangga dengan profesi kita. Ya, bangga dengan profesi menjadi petani, bangga profesi menjadi pengelola kebun dan sebagainya. Hal-hal yang bisa kita lihat bahwa kita semua ingin sepertinya ada keinginan untuk saling bergandeng tangan dalam hidup bersama, mati bersama. Gitu. Realitas itu hal yang sulit karena kemudian kita pasti punya kemerdekaan masing-masing. Kita kan demokrasi ini ya, negara demokrasi di mana kita punya hak untuk hidup, hak untuk bicara, hak untuk mendapat pekerjaan dan seterusnya. Dan itu harus oleh negara sudah dikelola dengan baik. Tinggal bagaimana kitanya untuk meningkatkan. Kalau kita lihat wilayah kita yang lebih luas daripada Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk yang masih separuh kurang dari Sumatera Utara, tentu ini potensi yang harus kita kelola. Kita masih lihat lahan-lahan yang luas, rumah yang masih jarang, itu di sini. Mari kita kelola, optimalkan mereka yang jarang tapi bekerja. Mereka mungkin di rumah, tapi kemudian mereka tetap bisa punya tanggung jawab dan punya pekerjaan yang lebih baik. Jadi teknologi ini bukan untuk mengesampingkan manusia, tidak, tapi untuk mengangkat manusia. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu staf ahli menteri datang ke sini terkait dengan food estate. Di food estate itu yang sedang dibangun di Kalimantan Utara, Tengah, ya Kalimantan Tengah ada, kemudian juga mungkin akan di Riau juga sedang diteliti. Saya melihat pola modernisasi pertanian kita luar biasa. Yang menyangkul tetap ada, yang harus mengatur pembagian air supaya seluruh tanaman itu dapat air yang diperlukan, kemudian mengatur menyampur pupuk untuk supaya air di dalam air itu ada pupuk yang bisa dibagikan kepada tanaman yang merata, dan kemudian semuanya dengan keahlian masing-masing. Jadi mohon maaf, padat karya bukan menjadi hal yang berarti kita harus bersama-sama. Padat karya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan berkontribusi untuk satu tujuan. Jadi saya yakin Riau ini, dan sekarang dibuktikan bahwa Riau masih menjadi harapan bagi banyak orang, dan harapan itu bisa dilihat terpenuhi. Karena kita tahu hari ini atau tahun lalu datanya yang kita peroleh, Riau telah tahun 2020, Riau telah melakukan ekspor tertinggi non-migas di tahun 2020. Yang membuat Riau ekonominya menjadi yang baik di seluruh Sumatera. Dan kemudian kalau kita lihat indikatornya, kalau saya tanya para dealer mobil yang ada di Riau ini,
penjualan mobil yang bertahan di seluruh Sumatera hanya di Riau. Artinya orang beli mobil banyak, Pak. Artinya mereka juga sejahtera. Mobil apa yang paling tahun 2020 paling diminati? Mobil angkutan kecil. Artinya masyarakat yang dulu bawa sawit hanya nunggu middleman datang, ya dia sekarang sudah punya mobil, dia bisa bawa sendiri ke tempat penampungan. Itu kemajuan dan kita harus optimis, kita harus tingkatkan sumber daya manusia kita, dan saya yakin dengan segala sumber daya yang kita miliki, kita bisa mendorong manusia kita lebih baik, lebih produktif, lebih terampil, dan kemudian memiliki kemampuan. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kapolda. Ini satu pertanyaan lagi karena juga kita dibatasi waktu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sukemi Indra. Assalamualaikum, mohon maaf, saya Sukemi Indra dari Universitas Riau. Saya ingin menyampaikan yang pertama, selamat atas gagasan membangkitkan ekonomi kerakyatan dengan digitalisasi. Nah, yang kedua adalah dalam penerapan program digitalisasi tersebut, bagaimana nih peran mahasiswa bisa ikut berperan dalam mewujudkan program tersebut. Mungkin ini bisa disinergisitaskan oleh pemerintah daerah ya, berarti akan dijawab oleh Pemda Provinsi Riau. Mohon izin, apakah diwakilkan oleh Ibu Eva Rita? Terima kasih. Ya. Ya Pak, baik. Yang saya hormati Pak Kapolda Riau, Bapak Irjen Polisi Agung Imam Effendi, SH, SIK, MSI, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf bahwa Pak PJ Sekda sedang ada tamu yang harus dihandle. Baik, pada saat sekarang memang kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Maka memang pemulihan ekonomi menjadi concern daripada pemerintah daerah saat ini. Dan kami juga sudah membuatkan program-program yang akan dijalankan di 2021 dan seterusnya terkait dengan pemulihan ekonomi. Tentunya Kadin Riau yang dalam hal ini ketuanya sudah sering berkomunikasi dengan kami bahwa memang untuk membangkitkan usaha menengah, mikro, kecil ini merupakan satu concern yang harus kita keroyok bersama. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda bahwa memang kita tidak dapat mengelak dari yang namanya digitalisasi pada saat ini. Digitalisasi itu sangat penting adalah karena memang pergerakan perekonomian sebagian besar berada pada era digitalisasi ini. Jadi memang kami sudah juga melakukan berbagai upaya dalam hal untuk meningkatkan perekonomian dan mensinergikan dengan digitalisasi. Dan Dinas Perindustrian kami juga yang dalam hal ini menangani UMKM juga selalu melakukan edukasi terkait dengan penggunaan digitalisasi yang mengarah pada peningkatan perekonomian. Jadi memang Pemda sangat concern untuk hal ini dan kami sangat mendukung Kadin sudah membuka peluang ini untuk membantu teman-teman kita yang berada pada pergerakan perekonomian ataupun usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Provinsi Riau. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Eva Rita untuk jawaban dan juga tanggapannya terkait pertanyaan dari peserta. Untuk sesi tanya jawab kali ini kita akhiri dan kita ini ada sesi terakhir yaitu penyerahan plakat atau cindramata untuk para pembicara yang langsung akan diserahkan oleh Bapak Supianto secara simbolis. Kepada Bapak Supianto kami persilakan untuk menyerahkan simbolis kepada PJ Sekda Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Masrul Ismi yang akan mungkin
diwakilkan oleh Ibu Evarita secara dan sekaligus ini adalah penyerahan karena kita ada virtual, mungkin ini sekaligus simbolis penyerahan plakat kepada Bapak Agung Satya Imam Effendi. Mohon izin Pak Jenderal, Pak Kapolda, kita penyerahan secara simbolis virtual dan juga kepada Bapak Fauzi Haq selaku CEO dan founder IGARDS. Oke. Terima kasih Ibu Evarita yang mewakilkan dari PJ Sekda Provinsi Riau sudah berkenan hadir dan juga memfasilitasi kegiatan hari ini, dan juga yang terhormat dari Bapak Agung dari Irjen Pol Agung Satya Imam Effendi SH SIK MSI, Bapak Kapolda Riau yang sudah berkenan hadir dan juga memberikan paparan dan juga memberikan pandangan terkait tema yang sudah dibahas hari ini. Dan selanjutnya yang saya hormati juga dan saya banggakan yaitu Bapak Fauzi Haq selaku CEO dan founder IGARDS Indonesia yang sudah memberikan paparan terkait bagaimana security guard hari ini. Terima kasih kepada semua para pembicara. Saya Alak Barahmadillah berterima kasih kepada semua peserta pembicara dan mohon maaf jika ada salah kata dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Polda, Ibu, Mas Fauzi. Sama-sama, Ya. Mas. Terima kasih ya semua. Untuk informasi untuk para peserta, sertifikat nanti akan dibagikan melalui email peserta masing-masing. Nanti kita akan email untuk sertifikat hari ini. Untuk itu terima kasih. Jika ada pertanyaan peserta boleh bisa nanti dijawab bertanya di grup ataupun bertanya kepada admin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, makasih ya semuanya. Pak.